الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس الزمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian, bersyukur kepada Allah, bersalam kepada Rasulullah. Kalau kita ditanya, kira-kira lebih mudah mana, bersyukur atau bersabar? Pak, lebih mudah mana kira-kira, bersyukur atau bersabar? Sabar angel emosi wae. Dan lebih besar mana pahala orang yang bersyukur atau yang bersabar? Hah? Sabar. Menjadi dua partai ya? Iya. Sama-sama pilih sama-sama. Yang memilih pahala bersyukur lebih besar, angkat tangan. Dikamerain supaya ada saksinya. Nah, yang pilih bersyukur. Baik. Kemudian yang pilih bersabar. Yang pilih pahala bersabar lebih besar. Pahala sabar lebih besar. Kadang-kadang itu menjadi satu kebingungan buat kita. Padahal dua amal ibadah ini sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita tahu dengan hakul yakin mana yang lebih besar, kita harus baca Al-Qur'an. Kalau orang yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti akan Allah tambah nikmat Allah. Wa la in kafartum, kalau kamu kafir, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi digaris bawahi, kalau orang bersyukur itu hanya ditambah nikmat. Ditambah nikmatnya kalau kita bisa bersyukur. Nah, kalau orang yang sabar, apa pahalanya? Innallaha ma'as sabirin. Kalau orang yang sabar itu dapat Allah. Kira-kira nikmat Allah dengan Allah lebih besar mana? Hah? Nikmat Allah dengan Allah besar mana? Besar Allah. Berarti pahalanya lebih besar mana? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih di dalam kehidupannya itu jalan sabar. Rasulullah itu memilih seluruh pilihan jalan sabar. Kalau orang yang sudah sabar, ini sudah dipastikan bersyukur 100%. Tapi kalau orang yang bersyukur, sudah jelas? Tentu sabar. Nah, tuh. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian,
Ini perlu dipahami. Kadang-kadang sabar itu ada batasnya loh katanya. Berarti dia telah membatasi Allah. Sabar itu memang gak ada batasnya. Saya sudah cukup sabar, saya sudah sabar-sabarin. Ini belum ada yang sabar ini semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi, Imam Ghazali memahamkan kita sabar ini ada dua macam. As-sabaru fit ta'ah. Baru yang kedua, as-sabaru 'anil maksiyah. Sabar dalam ketaatan ini benar-benar kalau kita istiqomah. Kalau orang yang sabar dalam ketaatan, kalau istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang istiqomah memegang Allah, beriman kepada Allah, sabar dalam ketaatan, maka hari-harinya itu Allah perintahkan malaikat menemaninya, membantu seluruh urusan-urusannya. Itu enaknya kalau jadi orang yang sabar itu. Kalau kita menjadi orang yang sabar, Allah akan perintahkan malaikat mulai dari kita memiliki sifat sabar itu sampai kita mati nanti akan ditemani oleh malaikat. Seluruh pekerjaan-pekerjaan kita itu akan dibantu oleh malaikat. Kira-kira ada nggak urusan yang sulit bagi malaikat? Kalau dengan izin Allah nggak ada lagi yang susah. Bukan hanya itu, kalau sabar seseorang itu dalam ketaatan benar-benar Allah ridho, bukan hanya malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, saya yang akan menjadi penyelesai urusanmu dunia dan akhirat. Bukan malaikat lagi, tapi Allah sendiri turun tangan. Bagi orang yang bagi orang yang taat, bagi orang yang sabar dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini sebenarnya kita ini miskin kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Hari ini kesabaran kita itu dalam ketaatan itu sedikit sekali. Nggak sampai 10%. Nggak sampai 10%. Kita coba menelusuri apakah benar. Bapak Ibu sekalian, kita lihat keimanan kita kepada Allah. Ada rukun iman dalam Islam 6. Baru kemudian kita lihat rukun Islam kita. Iman kepada Allah 1 kali 24 jam gak boleh kurang. Baru kemudian iman kepada malaikat juga begitu. Iman kepada kitab juga begitu. Bukan hanya mempercayai iman kepada Rasul itu, Nabi itu seorang Rasul. Bukan hanya sekedar mempercayai, mengimani Nabi itu seorang Rasul, tidak. Orang kafir itu jauh lebih yakin kalau Nabi itu seorang Rasul. Abu Jahal pernah satu kali di Mekah datang Rasulullah, masuklah setelah Rasulullah pergi, ngomong sama temannya, sebenarnya saya yakin 100% beliau ini Rasul. 100% saya yakin beliau ini. Tapi karena ada satu
kesenjangan sosial, aku tidak mau beriman kepadanya. Kakek-kakeknya sudah bilang, kami akan jadi raja di kota Mekah. Oke. Karena kakeknya Rasulullah dengan kakeknya Abu Jahal ini, Abu Lahab ini, kakak beradik. Abdul Muthalib bilang, kami akan megang tampuk kekuasaan. Ya silahkan. Kami akan megang pemerintah ini, jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini, kami yang pegang. Oke, kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Kata keturunannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Di saat Abdul Muthalib mengatakan, nanti kenabian datang dari kami. Wah, itu mereka nggak terima. Silahkan saja ambil seluruh jabatan, tapi kenabian harus dari keturunan kami. Karena memang Allah mentakdirkan dengan hakikat, dengan sebenar-benarnya garis keturunan dari Banu Hashim, maka mereka nggak terima. Inilah yang menyebabkan Abu Jahal itu nggak beriman. Bukan karena nggak yakin dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak, yakin benar 100%. Maka Bapak-Ibu sekalian, apa realisasi iman kita kepada Rasul ini? Tadi kita ingin melihat testimoni sejauh mana kita mengimani Rasulullah. Iman kepada Rasulullah ini bukan sekadar iqraru bil lisan saja, tapi akmal bil arkan. Ayo, berapa sunnah yang kita amalkan? Berapa sunnah yang benar-benar sudah kita amalkan dan kita istiqomahi dari bangun tidur sampai tidur kembali? Karena setiap aktivitas 1 kali 24 jam kita wajib beribadah kepada Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi semua waktu kita ini harus beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Ya harus dengan cara Rasulullah. Harus dengan sunnah Rasulullah. Nah, kita sudah bincangkan dari kemarin, mudzakarahkan, kita buat ta'lim tentang sunnah-sunnah. Sudah tahu total kita, kelemahan kita di mana? 1 kali 24 jam berapa kita bergantung kepada sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, sayakti ala zamani la yabqa minal islami illa ismu. Nanti akan datang satu masa, kata Rasulullah, tidak tertinggal Islam kecuali namanya tok. Tidak tertinggal dari ahli sunnah wal jamaah kecuali pengakuan tok. Hari ini berapa orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah? Perang Bapak sekalian. Kalau umpamanya Simba dibilang gak ahli sunnah wal jamaah, perang. Tetapi kata Rasulullah, ini hanya tinggal nama. Coba koreksi ke dalam amalan kita sehari-hari, ada nggak? Bapak Ibu sekalian, kita datang ke kota Madinah ini, kami ulang-ulang kembali. Maksud kita datang ke kota Madinah ini adalah untuk bercocok amal dengan Rasulullah. Untuk bercocok amal dengan Rasulullah. Jadi orang yang berhasil datang ke kota Madinah adalah orang yang mencocokkan amalnya kepada amal Rasulullah. Ini butuh pemikiran yang dewasa, Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar pengajian, tapi kita memang harus berpikir dewasa. Hari ini Allah memberikan akal, pikiran yang sehat kepada kita. Benar, kita besok sudah mau pulang. Akan berpisah dengan 2 tanah haram. Kemarin kita sudah berpisah dengan kota Mekah. Besok insya Allah akan berpisah dari kota Madinah. Ayo dipikir Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita ambil dari Rasulullah? Apa yang kita sudah ambil dari Rasulullah? Apa amal yang kita buat di sini sudah menyenangkan Rasulullah? Ini mesti kita pikir sebelum kita pulang besok, Bapak Ibu sekalian. Dipastikan kalau tidak baik merubah cara hidup kita bercocok amal dengan Rasulullah, maka kedatangan kita ke kota Madinah ini sudah gagal. Ustadz, apa sih gunanya Ustadz kita bercocok amal dengan amal Rasulullah? Bapak Ibu sekalian, yang punya yang punya paket, saya sudah kirimkan satu hadis, silakan dibuka. Karena ini sangat menentukan sekali loh Bapak sekalian. Sunnah Nabi ini sangat menentukan sekali
kejayaan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat ini harus berpatokan kepada sunnah Rasulullah. Karena setiap sunnah Rasulullah ini Allah hitung sebagai zikrullah kepada Allah. Zikir yang paling mendekatkan manusia ini kepada Allah itu sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita berhasil mengamalkannya, nih saya baca, ini mungkin saya yakin benar-benar karena nggak ketemu dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ataupun Kiai Ahmad Dahlan, tapi yakin saya ini yang menjadi pedoman mereka kenapa mereka membawa gagasan ini pulang ke Indonesia setelah mereka nyantri di sini. Nih, boleh kita renungkan, kita baca bersama dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak sekalian mendengarkan saja. An Fadalata ibni Ubaidin al-Ansari yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana zaimun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi ribadil jannati wa baitin fi wasatil jannati wa ana zaimun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillahi bi baitin fi ribadil jannati wa baitin fi wasatil jannati wa baitin fil a'la ghurafil jannati faman fa'ala dhalika lam yada'il khairi matlaban wala minasyarri mahraban yamutu haitsu sa'i yamuta. Dari Fadilah bin Ubaid al-Ansari, dia berkata, aku langsung mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya sebagai penjamin bagi siapa saja yang beriman kepadaku dan kemudian dia mengamalkan Islam dengan baik dan berhijrah dengan satu rumah di surga, dengan satu rumah di pinggir surga. Ribadil jannah itu di pinggir surga. Wa baitin fi wasatil jannah, dan satu rumah lagi di tengah-tengah surga. Wa ana zaimun, dan saya sebagai penjamin liman amanabi, bagi orang yang beriman kepadaku, wa aslama, dan mengamalkan Islam dengan baik, wa jahada fi sabilillahi, dan benar-benar berjuang di jalan Allah, bi baitin, dengan satu rumah, fi robadil jannah, di pinggir surga, dan satu rumah di tengah surga, dan satu rumah satu kapling dengan Rasulullah. Ini yang terakhir, satu kapling dengan Rasulullah. Fi a'la ghurafil jannah, di kamar yang tertinggi nanti di surga, di kapling yang tertinggi nanti di surga. Barang siapa yang mengerjakan yang amalan yang kedua ini, maka dia telah dianggap telah mengerjakan seluruh kebaikan dan dianggap orang yang meninggalkan seluruh kejahatan. Kalau sudah seperti ini, kata Rasulullah, matilah kamu dimanapun, gak jadi masalah, pasti husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian pengen husnul khatimah? Tahu nggak yang dimaksud Bapak Ibu sekalian? Wajahada fi sabilillahi, berjihad di jalan Allah itu bukan ngangkat pedang, Bapak. Sebenarnya hakikat jihad fi sabilillah itu taat kepada Allah dalam setiap keadaan. Al-mujahidu man jahada li nafsi. Kalau berperang mengangkat senjata itu baru bagian dari syariat, bagian kecil dari syariat agama Islam. Itu pun kalau ada benturan dalam dakwah Islam. Sebenarnya ini bagian kecil saja. Kalau berperang dengan orang kafir itu bagian kecil. Seandainya tidak ada bentrokan, tidak ada halangan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dalam dakwah, maka nggak ada perang. Makanya kalau di Indonesia itu nggak ada sejarahnya perang antara Islam dengan penduduk Indonesia, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada hambatan. Kenapa ada perang Badar? Ya karena ada hambatan. Kenapa ada perang Uhud? Karena ada hambatan. Jadi jangan kita pikir jihad itu, mohon maaf, ke Palestina. Enggak. Mohon maaf, ke Syria. Enggak. Jihad yang sesungguhnya itu, Bapak, nanti Bapak mau tidur, ngelawan nafsu, aturannya nggak pengen adab tidur, nggak pengen wudhu, dingin gitu. Karena kan mau tidur itu kan disunahkan wudhu dulu, sholat tabat dulu. Ini loh jihad yang sesungguhnya itu. Bapak
mau keluar rumah itu kan kadang-kadang buru-buru. Mau jemur pakaian itu buru-buru. Ya malah disuruh baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sabar di dalam ketaatan seperti ini adalah sabar tertinggi. Karena kalau orang belum bisa sabar dalam ketaatan, kata Imam Nawawi di dalam Muqaddimah kitab Azkarin, orang itu kalau belum bisa sabar dalam ketaatan, mustahil dia bisa sabar melawan dari maksiat. Orang itu kalau belum bisa sabar dalam ketaatan, om saya ini sudah datang ini. Nah, makanya kalau kita telat tadi, jadi bisa telat ngaji ya kan? Jadi Bapak sekalian, kesimpulannya, belajarlah sabar dalam taat, barulah nanti akan lahir bisa sabar menahan maksiat. Contohnya dia begini Bapak sekalian, pernah ninggalin sholat kan? Pernah dulu, masa lalu kita. Tapi ketika Bapak latih lagi, sudah mulai istiqomah, disuruh ninggalin sholat, masih mau nggak? Kenapa? Karena Bapak sudah ngelatih sabar dalam ketaatan. Setelah Bapak sabar dalam ketaatan, ya wis, kalau sudah sholat, pasti segan minum minuman keras, pasti segan minum berzina. Jadi yang perlu dilatih di dalam kehidupan kita ini, yang pertama adalah sabar dalam taat. Jadi kalau suaminya belum bisa sabar, karena lihat saja nanti Bu, dalam setiap aktivitas kalau suaminya belum bisa, dalam setiap kondisi kalau suaminya belum bisa sabar, itu pasti ketaatannya masih kurang. Ibu juga begitu. Paham nggak Bu maksudnya? Dulu karena masih Senin Kamis saja, Jumat aja sholat kita, ya nggak apa-apa, nggak, seolah-olah itu dunia itu biasa-biasa saja. Tapi 1 bulan aja dijaga sholat kita, nak, itu bulan depan itu kayak rasa kehilangan loh kalau kita nggak sholat itu. Gitu ya Bu ya, Bapak gitu ya. Nah, yang pertama kata Imam Nawawi dan Imam Ghazali, memahamkan kita sebenarnya yang perlu itu dilatih, itu kita sabar dalam taat. Kalau sudah sabar dalam taat, maka kita akan bisa sabar dalam segala hal. Jadi nanti begitu juga, mohon maaf, coba 1 bulan nanti, yang mohon maaf sekali, coba 1 bulan Bapak yang masih minum dengan tangan kiri, mohon maaf ini, latih benar-benar dengan tangan kanan. Baru bulan kedua nanti coba tes mau minum dengan tangan kiri, sambil ngingat hadis, kul biyaminika ya gulam, sambillah kul biyaminika wala takul bisimal li'annahu syaitan yakul bisimal. Wahai gulam, bacalah bismillah ketika makan. Latih benar-benar dienteni gitu loh, ditungguin gitu, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Ingat hadis ini 1 bulan, amalkan 1 bulan. Bulan depan pasti ngelihat jangankan kita sendiri, ngelihat orang di luar ini minum dengan tangan kiri itu repotnya di hati kita itu entah bagaimana. Jadi melatih ketaatan itu Bapak sekalian, melatih sabar itu bukan ditahankan miskin, tidak. Bapak taat, nanti kemiskinan itu nggak berasa. Bapak taat kepada Allah. Kalau orang sabar, kalau orang sholat itu, walaupun nanti sakit-sakit ya masih nerima hatinya. Tapi kalau orang nggak sholat, itu nggak akan bisa nerima, dipaksa-paksa nerima pun nggak bakal bisa. Jadi kalau mau jadi orang sabar itu, kata Imam Nawawi, sabar dulu dalam taat, baru akan sabar di dalam hal yang lain. Anil maksiat itu bisa sabar menahan maksiat itu kalau sudah sabar dalam taat. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pengen husnul khotimah seperti yang disampaikan dalam hadis ini, jadi jangan kita bilang nanti kalau orang yang ngamal sunnah itu mati di dalam toilet itu juga husnul khotimah, langsung masuk surga. Kata Rasulullah, kalau kamu sudah mengamalkan sunnah 1 kali 24 jam, ya sudah, kamu mati di mana aja sudah. Jadi saya hitung-hitung, dan memang ada dalam kitab, ada namanya Syekh Ilyas, kemudian ada punya santri Maulana Zakaria, makamnya di Bakini, ada 8 adab minimal yang Bapak Ibu sekalian harus kuasai. Catat ini masing-masing. Yang pertama, adab sholat.
adab sholat. Baru yang kedua justru adab tidur. Karena pahala tidur ini luar biasa loh. Kata Rasulullah, barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidur tapi dia berzikir, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Kata Rasulullah, dia mati tanpa tersisa satu dosa pun. Orang yang sholat kalau mati dalam keadaan sholat juga tanpa tersisa dosa satu pun. Jadi sama, makanya yang paling penting itu yang pertama adab sholat, baru yang kedua adab tidur. Pelajari ini benar-benar, wiridkan ini benar-benar. Baru yang kedua adab masuk keluar rumah, masuk dan keluar rumah. Yang ketiga, yang keempat adab makan dan minum. Sudah berapa? Yang kelima adab berpakaian. Sudah berapa? Baru adab ke toilet. Sudah berapa? Coba dibaca dari awal. Sholat, makan dan tidur, pakaian, Allahumma sholli ala sayyidina. Nanti saya kirim lagi ke grup, saya bacakan lagi. Tapi 8 adab ini sudah berapa? Sudah berarti 2 lagi ya? Satu adab yang paling penting adab sholat. Adab sholat ini mulai dari istinja, wudhu. Sebenarnya ini dipisah-pisah. Kalau di dalam apanya itu adab istinja ini komplit. Adab wudhu, adab sholat ini 3. Coba dihitung lagi. Coba kalau dimasukkan adab istinja, adab wudhu, adab sholat, baru adab tidur, keluar masuk rumah, makan minum, berpakaian, sudah 8. Nah itu. Ini Bapak Ibu sekalian mesti dikuasai setiap beriman. Orang yang beriman. Kenapa? Karena aktivitas kita ya hari-hari cuman ini toh. Adab masuk keluar rumah itu nanti termasuk dia adab ke pasar. Karena kalau kita keluar, aktivitas kita ke pasar, ke kantor, atau enggak ke pertanian. Jadi nanti lengkapi dengan adab keluar masuk rumah ini ya adab ke pasar. Adab ke pasar itu ya cuman baca tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tambah lagi doa kalau kita petani, masya Allah la quwata illa billah. Termasuk nanti dalam adab di perjalanan ini masuk keluar rumah ini yang kita baca kemarin, setiap mendaki, kalau keluar rumah mendaki ya Allahu Akbar, menurun subhanallah, mendatar alhamdulillah. Nah Bapak Ibu sekalian, karena memang tadi ada om saya sudah mengasih isyarat, sudah mau persiapan Jumat. Kalau Bapak Ibu sekalian mau husnul khatimah benar-benar, dan ini benar-benar harus dibawa, jangan sekedar pengajian kita di sini saja, harus ditindaklanjuti ke Indonesia. Ini kalau Bapak Ibu sekalian tanya pun ke kiai mana, ini bukan aliran baru. Belajar sholat itu aliran baru atau enggak? Jangan curiga deh, Ustaz Harun ini kayaknya aliran baru. Ya namanya juga adab sholat ya di mana-mana yang selagi masih beriman mengaku ahli sunnah wal jamaah mesti dipelajari dengan baik, enggak? Baru kemudian adab makan. Adab makan ini di dalam kitab Azkar ini sangat panjang lebar. Sampai nanti karena di dalam Al-Quran ini banyak ayat Al-Quran, 9 ayat Al-Quran khusus memerintahkan mengatur manusia ini makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu. Jadi sebagaimana dibutuhkannya iman ketika sholat dan ketika puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kan dibutuhkan iman itu kalau mau puasa, mau sholat. Makan juga dibutuhkan. Maka setiap kita mesti memperhatikan ini. Kalau kita bisa mengamalkan adab yang 9 ini, insya Allah dimanapun nanti kita berada, insya Allah akan husnul khatimah. Dan ini dijadikan wirid spesial kita loh Bapak sekalian.
wirid formalitas. Ini wiridnya ahli sunnah wal jamaah sudah. Karena kalau yang lain-lain itu nanti perlu nggak perlu tapi jarang dikerjain. Jarang dikerjain. Tapi kalau berpakaian kira-kira hari-hari nggak? Ke toilet kira-kira? Makan, sholat, keluar rumah. Nah itu dia, semua itu yang penting yang digunakan sehari-hari. Yang digunakan sehari-hari. Nah, termasuk nanti adab berpakaian itu kita baca harus adab bercermin. Ibu-ibu ini kan pengen cantik kan? Bapak-bapak pengen cantik kan dilihat ibu-ibu? Padahal ini sudah diajarkan Rasulullah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi. Dia ada dua matan hadis. Tapi yang paling pendek Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau telah menciptakan memperindah engkau ciptaan sebagaimana engkau telah memperindah menciptakan aku, maka diperbaiki juga, indahkan juga lah akhlakku. Maka ini sebenarnya kalau diistiqomahkan ini nggak usah, bapak-bapak nggak akan nyeleweng dan ibu-ibu juga nggak akan, karena dilihatnya hari-hari bapak ini makin ganteng. Karena bapak lupa selama ini bapak itu pengen ganteng itu bukan beli baju yang bagus-bagus, bukan yang mahal-mahal, tapi ketika bercermin amalkan doa bercermin, sunnah bercermin. Nah itu dia, ada berpakaian itu termasuk melingkupi seperti itu. Insya Allah Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan terima umroh kita. Mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah menjadi umroh yang mabrur. Ziarah kita ziarah yang makbulah insya Allah semuanya. Pulang ke Indonesia dalam keadaan membawa perubahan, hidayah ke sanak famili semuanya, terutama kepada diri sendiri. Dan kami Bapak sekalian, besok mungkin agak sempit waktunya. Kami yang bertugas mulai dari bandara ke bandara diamanahkan, ditugaskan mendampingi perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian. Saya, teman-teman, Ahmad, Ustadz Habibi, Dodi, termasuk istri saya Sophia yang sudah mengganggu perjalanan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf semuanya. Halal bin halal kita di sini. Mohon keriduannya semuanya. Mungkin kalau sudah besok Bapak Ibu sekalian diantar ke bandara, hanya doalah, tinggal doa yang bisa mengiringi perjalanan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, selamat dunia dan akhirat insya Allah. Untuk mungkin kajian kita, dan insya Allah tetap nanti Bapak sekalian kita jalin silaturahmi. Bapak sekalian yang nggak usah segan-segan kalau memang ada perkara-perkara yang mau dihubungkan dengan kami, silaturahmi dengan kami, mau bertanya, mau apa-apa, selagi kami masih ada panduan, tuntunan untuk menjawabnya, insya Allah akan kami jawab pertanyaan Bapak sekalian sebagai ta'awun kita, tolong menolong kita dalam urusan dunia dan akhirat insya Allah. Mungkin Bapak sekalian demikian pengajian kita hari ini.